Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan pencipta, Bapa yang maha baik, yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kehidupan bagi kami, dan hari ini pun Tuhan kami dapat bersekutu bersama-sama, baik di dalam ruangan ini, dan juga beberapa saudara kami yang ikut melalui link Zoom. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dengan firman-Mu, dan hamba-Mu yang rendah dan kecil ini, Engkau mampukan dia Tuhan untuk berkata sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan firman-Mu yang disampaikan sungguh boleh menyentuh hati kami, pikiran kami, mengubah hidup kami menjadi hidup yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Allah. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Saya minta maaf karena saya ada sedikit salah pemahaman. Tadinya saya memakai jas pakaian begitu ya. Tapi kemarin itu saya dapat WA dari Pak Yopi, katanya warna merah. Saya bingung, saya nggak punya jas warna merah. Lalu inilah satu-satunya baju saya berwarna merah, maka saya pakai baju ini Pak. Jadi saya minta maaf, barangkali ini nggak terlalu formal barangkali, tapi ya itulah, rupanya saya salah paham. Tapi saya lihat tadi bahwa ini merah, jadi match juga gitu Pak. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah membaca firman Allah, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sekali lagi salam, khususnya juga kepada Bapak Ibu, saudara yang berada di rumah ataupun di semua tempat barangkali yang kami tidak tahu, tetapi yang jelas kita hari ini sama-sama ingin menenangkan hati sejenak dulu untuk menerima kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dan juga dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat 1, di sana dikatakan bahwa semula bahasa manusia adalah sama. Satu bahasa, satu logat. Seperti apa bahasanya, ini tidak ada penjelasan, karena itu kita tidak tahu. Dan kita pun tidak tahu bahasa kita sekarang sebenarnya yang dekat dengan bahasa mereka ini pada waktu itu bahasa apa. Ya. Nah, lalu mereka dikatakan berpindah, ya. Mereka berpindah ke Sinear. Dan mereka membuat batu bata dengan membakar. Jadi rupanya juga api memang sudah dikenal. Jadi dapat kebayangkan bahwa memang sejak itu juga saya pikir ya, bahwa teknologi makin lama makin maju. Ya. Waktu itu saya pikir ketemu api ini satu luar biasa. Dan mereka bisa membuat batu bata dan membuat batu bata itu menjadi bangunan, menjadi rumah, atau menjadi apa saja. Barangkali saya buka aja masker saya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mereka berinovasi ya. Mereka membangun, tetapi ada satu hal di sini yang mereka bangun, yaitu dalam ayat 4 ya. Mereka membangun atau ingin membangun menara dan dikatakan puncaknya sampai ke langit. Ke langit tentu kita tidak tahu langit berada di mana ya. Tetapi di sini ini satu gambaran bahwa pada waktu itu mereka, kalau kita bawa kepada kekinian atau zaman sekarang, mereka sedang membangun sesuatu yang sangat tinggi. Kemudian pada waktu itu, tentu tidak usah kita bandingkan dengan zaman sekarang, tentu beda. Tapi pada waktu itu, seolah dalam zaman sekarang kita berbicara, mereka menemukan sesuatu ya yang mereka akan bentuk dari temuan mereka batu bata tadi, dan mereka ingin membuat menara yang sangat tinggi sekali.
Dan ada satu tujuan mereka dikatakan tadi, marilah kita membuat menara sampai setinggi langit. Tujuannya apa? Dikatakan mencari nama. Jadi saya pikir di sini mencari nama ini kita sudah tahu arahnya kemana. Bahwa mereka ingin membuat sesuatu dan dengan itu mereka dikenal. Ya, persoalannya adalah apakah salah mereka membangun seperti itu? Tentu kalau membangun saja tidak salah, dan bahkan kalau mereka mengembangkan keahlian di situ, no problem. Tapi di balik itu ada sesuatu keinginan mereka mencari nama. Bukan dikatakan mencari Allah. Bukan dikatakan di sana mencari kebenaran Allah, sehingga mereka rindu kebenaran Allah itu mereka lakukan. Saya kira karena lain persoalannya, lain ceritanya, lain kisahnya yang terjadi. Tapi ada satu bentuk kesombongan di situ, mencari nama. Jadi rupanya ini juga ketika saya menyiapkan ini, saya diingatkan bahwa saya pun, kita pun, yang tentu memiliki keinginan, tapi waspada, hati-hati dengan keinginan itu. Boleh jadi atau bisa jadi keinginan itu Allah tidak sukai. Bahkan boleh jadi keinginan itu menentang kehendak Allah. Nah, dan itulah yang terjadi dengan bangsa ini, dengan orang ini. Ya, akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa mereka dikacaukan oleh Tuhan bahasa mereka. Mereka tidak saling mengerti lagi dengan bahasa mereka. Tadinya mereka bersatu dengan bahasa. Bahasa di situ berarti arti kata sama barangkali, logatnya sama, grammarnya sama, dan sebagainya. Nah, padahal kata Allah, tadi kan tujuan mereka tetap bersatu supaya kita bersatu terus, kita mencari nama. Padahal pesan Tuhan dalam Keluaran 1:28 bahwa penuhi bumi dan taklukkan isinya. Artinya bahwa mereka disuruh untuk menyebar. Jadi situ pun sudah berbeda maksud Allah dengan apa yang mereka lakukan. Selain di sini kita diingatkan, salahkah mencari nama? Salahkah menjadi terkenal? Tentu kita memiliki pandangan yang berbeda akan pernyataan ini. Sebenarnya kalau kita ingin atau ada ingin terkenal, terutama bagi anak muda, tentu tidak masalah. Ayo kalau memang bisa. Tapi setelah terkenal itu apa? Apakah dibarengi atau berjalan bersama-sama dengan mengenal Allah? Jadi tidak salah terkenal. Atau dikenal orang, tambah sahabat kan. Tapi kalau itu berakibat muncul dari keinginan, kesombongan, nah itu jadi problem. Dan tentu Allah tidak mau seperti itu. Saya teringat dengan satu peristiwa beberapa waktu lalu. Kebetulan saya ada ya di kampus ya. Saya itu membimbing seorang mahasiswa dan ketika diumumkan bahwa dia lulus, saya terharu jadinya karena dia bilang kepada kita semua, terima kasih Bapak pembimbing, Bapak penguji, karena sayalah salah satu-satunya anak dari keluarga kami yang bersekolah. Dia rupanya berasal dari daerah yang terpencil di Sumatera sana, dan dikatakan semua saudaranya petani dan mereka kekurangan. Dan dialah salah satu-satunya dalam keluarga itu menjadi sarjana. Jadi ini kan sesuatu yang baik gitu. Dia mengangkat diri dalam konteks memperbaiki, ada perubahan-perubahan kehidupan. Karena tentu kita tidak ya tentu tidak baik ya kalau udahlah saya miskin saja. Saya tidak usah punya apa-apa. Tentu tidak begitu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kisah anak tadi yang begitu ada satu pride gitu. Ada satu kehormatan dan dikatakan, dan dia kebetulan orang Kristen juga. Dan dikatakan itulah karena Allah. Nah, di sanalah.
Jadi manakala keinginan kita itu berjalan bersama-sama dengan Allah, nah itulah yang baik. Jadi jangan kita katakan, wah saya ingin menang Allah, tapi kita juga tidak mau maju. Tidak juga berusaha, tidak juga berupaya. Tentu itu timpang. Atau kita ingin maju, Allah dilupakan. Berjalan bersama-sama. Jadi bangsa ini, atau orang-orang di Babel ini, timpang. Mencari nama, tapi melupakan Tuhan. Karena itu pertanyaan juga tentunya, saya pun tadi sebenarnya sudah ungkapkan. Adakah cita-cita kita atau keinginan kita yang tampak tinggi, tapi di balik itu dilatar belakangi dengan supaya aku, bukan supaya Tuhan dikenal oleh aku, itu persoalannya. Sehingga keinginan kita itu tentu dalam konteks ini tidak sama dengan keinginan Allah. Saya memiliki seorang ponakan yang pintar waktu SMA. Ini mungkin pernah juga saya singgung sedikit dalam renungan pagi, tapi karena saya terkesan dengan dia, saya tanya kepada dia, apa cita-cita kamu? Setelah lulus SMA mau kemana? Ada dua, Pak, dia bilang. Satu, saya ingin menjadi ahli keuangan, ahli ekonomi. Bagus. Pertanyaan saya, mengapa kamu ingin ahli dalam keuangan? Dia bilang begini, itu menggelitik saya pada SMA. Saya nanti ingin jadi pejabat. Sebenarnya saya ingin tahu administrasi keuangan supaya, supaya nanti kalau saya korupsi tidak ketahuan. Oke, saya belum komentari. Jadi dia ingin ahli keuangan supaya kalau korupsi tidak ketahuan. Begitukah? Oke. Cita-cita kamu kedua apa? Dia bilang, bahkan dia bilang 3. Cita-cita kedua adalah ingin masuk informatika. Kenapa? Supaya saya bisa membuat virus, atau virus ya. Dan saya ciptakan nanti antinya. Sehingga saya edarkan virus itu antinya, sehingga itu hak paten saya bisa kaya. Jadi tujuan dia kaya tapi dengan cara tidak benar. Orang pintar seperti itu. Baik. Ketiga, Pak. Dia ingin jadi dokter. Terus, saya ingin riset dan ingin kembangkan nanti satu penyakit tertentu, dan saya buat obatnya. Sehingga orang berpenyakit datang kepada saya. Mereka sembuh, Pak. Tentu ada diskusi kami lanjut. Tapi, itulah simple saja. Dan mungkin bisa boleh jadi, gambaran itu adalah gambaran manusia. Bahkan kita pun, yang sudah percaya pada Kristus, tidak hati-hati. Dan keinginan yang begitu tinggi dan tidak salah cita-cita tinggi, tapi manakala itu menentang, terutama kita pertama tidak mengenal Allah. Pikirkanlah itu dan urungkanlah seperti itu. Tapi kalau mau maju, kita dikenal, tidak apa-apa, dan dalam hal itu orang mengenal Kristus melalui kita. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam ayat 5 dikatakan, Tuhan turun. Artinya apa? Tuhan turun bukan berarti kita bayangkan dari tempat tinggi, ya boleh juga terjadi seperti itu memang ya, dari tempat tinggi turun ke bawah gitu. Tapi di sini saya melihat arti Tuhan turun, dia bertindak. Dia melakukan sesuatu, mengcounter apa yang diinginkan oleh orang-orang Babel tadi. Dan dia katakan ada masalah dengan manusia. Mereka mencari nama dan bukan mencari Tuhan. Dan Tuhan katakan, mereka satu bangsa dan satu bahasa. Dan mereka ini sebenarnya sedang memiliki satu potensi kuat dalam kesatuan mereka, menentang Allah mungkin dalam konteks ini ya. Dan bisa berbuat sesuatu dan berakibat buruk. Oleh karena itu Tuhan katakan, ini baru permulaannya, awalnya. Dan akan ada kelanjutan. Yang kita tidak mengerti apa. Tapi Tuhan dalam kemahakuasaannya melihat bahwa keinginan seperti ini, kalau terjadi dan diizinkan oleh Tuhan, membawa keburukan bagi mereka dan bahaya. Karena itu baiklah kata Tuhan, kita katakan bahasa mereka.
Bisa bayangkan waktu mereka membangun itu, mereka tidak saling mengerti. Coba Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya beberapa hari di rumah sedang betulin pagar gitu. Jadi tukang bekerja di situ. Ini pun nanti saya tukangnya masuk, dan saya juga harus pulang. Sedang betulin pagar gitu. Saya bayangkan kalau tukang itu sedang di atas dan dia minta palu, coba kira-kira Bapak bayangkan bagaimana dia meminta palu dengan bahasa tubuh. Atau dia minta obeng. Fakta berbahasa kita. Paling tidak itu akan menghambat pekerjaan itu. Barangkali dia akan bahasa terus. Hah? Tapi dia bilang, Pak minta palu. Kasih, cepat selesai. Kedua, kalau tidak mengerti atau tidak memahami bahasa, tidak saling memahami, tentu ini tidak efektif bekerja. Dan bisa salah pengertian, bisa ada ketersinggungan. Sering terjadi kan? Bisa pun kita berbicara, berbahasa sama, salah pengertian, bisa berkabar buruk. Apalagi tidak saling mengerti. Bayangkan juga kalau Bapak Ibu, kita yang bus sekarang, terdiri dari banyak penumpang. Dan katakanlah di antara penumpang itu, ada satu orang asing. Katakanlah orang Pakistan misalnya. Lalu ada tempat duduk di situ, masih banyak tempat duduk. Bapak kan tidak mengerti bahasa Pakistan. Nggak mengerti ya. Bu Natalia mengerti bahasa Pakistan? Nah, saya pikir Bu Natalia ini, ada bus, ada orang Pakistan. Dan ada Bu Hertina, pilih duduk di sebelah mana? Bu Hertina kan. Kenapa nggak orang Pakistan? Tidak kenal dan tidak tahu bahasanya. Nggak menikmati perjalanan. Begitulah terjadi orang ini. Itu cara Allah. Berserahkan. Karena mereka tidak nyaman lagi bersama-sama itu. Sekelompok ini saling mengerti bahasanya, ini kelompok lain lagi, maka ini misah. Tersebar mereka. Dan dikatakan, itulah sebabnya dikatakan di sana disebut Babel. Dan dari sanalah awal mula terpecahnya bahasa-bahasa. Itulah tindakan Tuhan. Tidak Allah mengacaukan bahasa mereka. Mereka harus memakai bahasa syarat dan ini tidak nyaman dan membuat mereka harus berpisah satu sama lain. Sehingga dalam ayat 8 dikatakan mereka berserak. Jadi pertanyaan besar tadi, saya ulang akan terus ini dalam renungan kita hari ini. Saya secara pribadi dan Bapak Ibu juga, mari kita pikirkan diri kita. Apakah selalu akan ada keinginan kita? Atau mungkin juga kita ceritakan kepada anak-anak kita. Bahkan kepada cucu kita, kalau cucu kita sudah besar. Adakah cita-cita mereka? Tentu bangkitkan cita-cita mereka, keinginan mereka. Jangan padamkan itu. Tapi tanamkanlah di situ. Seperti Babel tadi. Jangan sampai keinginan kamu, anakku, cucuku, melawan kehendak Allah. Kalau terjadi, apa artinya? Dan syukur-syukur bangsa ini, karena Allah sudah melihat, Allah kacau bahasa mereka. Paling sedia adalah Allah biarkan. Sok bilang, terus saja kata Tuhan seolah begitu ya. Kalau kamu mau ya silakan aja. Dan kita merasa bangga karena ternyata berhasil. Padahal melawan Allah. Lebih celaka sebetulnya. Tapi begitu Allah memberikan teguran, begitu Allah memberikan disiplin, begitu Allah menghajar dalam terpetik, dan kita sakit, keinginan tadi tidak tercapai, kalau memang itu jalan Allah, itu berkat sebetulnya. Dan itu sering kita tidak pahami, karena kita rasa-rasa selalu apa yang cocok dan enak bagi kita, bukan bagi Allah. Dan bukan bagi kebaikan sesama kita juga bahkan. Itu persoalan kita sering, ya kan? Barangkali juga kita memiliki satu cita-cita keinginan tertentu yang saya dulu pernah berbicara dengan salah seorang yang ahli betul-betul. Saya salut sama bapak ini, dia seorang guru besar. Dia kata pada saya, dia ahli di situ gitu ya. Kalau kita namanya itu ahli teoritis. Dia kata pada saya, karena dia tahu saya waktu itu adalah seorang guru sekolah minggu. Dia tanya pada saya, kamu guru sekolah minggu kan? Iya, iya Pak, saya bilang. Wah, dia cerita ngalurnya dulu, dia bilang begini. Saya katanya,
ingin buat satu penelitian, riset dia bilang, bahwa suatu saat nanti saya yakin percaya bahwa Tuhan ini, kita tidak begitu. Tapi syukurlah akhir-akhir hidupnya dia udah dekat dengan Tuhan. Dan dia orang Kristen sebetulnya. Saya ingin menemukan satu hal nanti bahwa manusia ini tidak perlu lagi mati. Dia akan hidup abadi. Oh iya Pak, ya. Bagaimana caranya? Itu salah satu teliti. Manusia nanti tidak lagi meninggal, semua sehat. Wah, tapi ini kan melawan kendala gitu ya. Tentu karena saya hormati, saya kagum pada dia, dan dia juga guru saya begitu ya. Ya saya yain aja. Tapi dia sudah meninggal dunia. Dan kedua dia bilang juga begini, jadi memang agak sedikit, ya maklumlah dia kan berekspresi, berimajinasi begitu ya. Dia bilang suara ini kan suatu energi sebetulnya dia bilang. Satu kekuatan, dan kamu tahu kan energi itu gak bisa hilang, hanya bisa berubah dari satu bentuk lain. Dia bilang saya ingin melakukan satu penelitian juga nanti, di mana semua suara-suara sudah keluar, bisa ditarik kembali dan kita dengar, dia bilang. Oh iya Pak, iya. Sehingga nanti saya bisa ciptakan satu peralatan tertentu melalui penelitian saya ini, sehingga bagaimana dulu Allah berkata kepada Adam, semua itu bisa kita telusuri lagi, dia bilang. Wah, inovasi yang ini juga itu. Itu kata Allah. Maukah kita rekam dengan penelitian itu suara Allah, sehingga akhirnya kita nanti tidak percaya lagi pada Alkitab ini? Dan boleh jadi itu pemikiran beberapa orang mungkin gitu ya. Saya pun setelah bicara begitu, oh iya. Dan memang ada orang-orang tertentu yang berpikir seperti itu. Itu keinginan-keinginan. Dan sayang sekali beliau sebelum dia genapi apa yang diinginkan, dia sudah menghadap. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi diskusi dia dengan Tuhan Yesus hari ini. Benarkah benar begitu? Dengan harapan tentu dia berada di Taman Firdaus kan. Karena dia memang sangat saya hormati dan kagum kepada dia. Tapi dia katakan, dari Bapak Ibu sekalian, itu yang kita baca dari Kejadian 11 tadi. Dan kita dibawa kepada satu hal yang juga pembacaan hari ini adalah Kisah 10:24. Dan itulah saya pikir hikmat dari atas. Itu bagaimana kita memahami Allah yang Maha Kasih. Allah mengasihi. Sekalipun manusia dalam menara Babel, peristiwa dibangunnya menara Babel terpecah menjadi bangsa-bangsa yang tidak lagi satu bahasa. Dan tentunya tidak hanya bahasa. Perawakan kita, warna kulit kita berbeda-beda. Tapi dikatakan bahwa Allah mengasihi manusia yang berbeda-beda tadi. Jadi berserakan itu bukan berarti Allah benci, dan akhirnya kita lihat dalam Yesus Kristus dipersatukan kembali. Dan itulah kita sekarang. Ibu Lin dan Bapak dari utara, nggak usah dari Taman Utara, saya dari Karo, Pak Yopi dari Manado, sama-sama utara kita Pak ya. Bu Natalina dari Jawa Utara atau dari Kalimantan Utara, dari Sumatera Utara. Dan dari selatan tentunya karena kita Pulau Jawa. Berbeda-beda. Nah, dipersatukan kasih Kristus. Jadi kalau saya lihat konteks kejadian tadi dan Kisah 10:34 sampai tadi, manusia berserakan dan berpisah-pisah oleh karena dibatasi oleh bahasa berbeda tadi, dipersatukan Allah kembali. Karena terjadi rekonsiliasi antara Allah dan manusia, antara dia dan saya, antara dia dan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Karena itu penting bagi kita sekarang, selain kita melihat keinginan kita, jangan sampai bertentangan dengan Allah yang telah mempersatukan kita. Kita harus waspada di situ. Maka Bapak Ibu, kita harus tundukkan hati kita kepada Tuhan. Tunduk kepada Allah. Hiduplah
dalam kebenaran. Semampu kita bisa lakukan itu, dan tentunya Tuhan mendampingi kita. Dan sebetulnya tidak ada persoalan. Hanya persoalannya kita mau atau tidak. Tuhan berkuasa dan Dia tentu bisa, cukup mampu untuk membuat kita menyatakan keinginan kita. Jangan juga tekan keinginan itu begitu ya, terutama bagi orang muda. Tapi biarlah semua keinginan, cita-cita kita sesuai dengan apa yang lama. Dan itulah berkat. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita ikut Yesus. Petrus yang dalam kisah para rasul dikisahkan di sini begitu ya, yang pernah hidup dan langsung digembleng Yesus, walaupun Petrus banyak tegur, tapi dalam hal ini dia menyatakan tentang Yesus Kristus, sang guru dia, yang tentunya sudah banyak dia belajar dari situ langsung. Kalau kita lihat atau kita baca dalam kisah para rasul, berapa tadi? Kisah para rasul 10 tadi ya, ayat 3, mungkin kita lihat di ayat 42, ayat 43, sayang kita melihat ayat itu dulu sebentar. Kisah para rasul 10, ayat 42 sampai 43. Dia kata begini, beginilah firman Allah, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Luar biasa. Karena Kristus kita dipersatukan. Terpecah-pecah awal di Babel, tapi diawali kembali oleh Yesus Kristus, kita dipersatukan. Dan puji Tuhan. Sebab percaya atau tidak percaya, tahu atau tidak tahu, sadar tidak sadar, banyak orang seperti itu. Yang jelas dikatakan, Dia adalah hakim, menghakimi semua orang. Jadi inilah hikmat dari atas telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita diberikan hikmat oleh Allah dalam seluruh apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan. Mintalah hikmat itu, supaya kita jangan terpleset. Kesalahan kecil bisa berbahaya di belakang hari. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah, masih ingatlah ya, dulu pernah kejadian kalau tidak salah itu pesawat Korean Airlines ya. Pak Yopi masih ingat itu Pak, ada dulu pernah pesawat Korea ditembak oleh Rusia. Padahal itu pesawat komersial, bukan pesawat tempur. Hanya dikatakan dia salah lintas. Tapi orang Rusia tidak mau tahu. Itu masih Soviet namanya, ditembak. Banyak korban jiwa. Karena Boeing 747, jumbo besar sekali. Ratusan orang meninggal dunia. Seluruh dunia protes. Tapi Rusia, ya dia demi kemenangan kami. Kenapa dia mencari darah kami? Dia lewat rumah kami. Dia lewat atmosfer kami. Pantas kami tembak karena kami curiga. Apalagi Korea Selatan dia, ya waktu itu negara superpower udah 2 ya. Terlihat Bapak Ibu sekalian, menurut satu yang artikel saya baca tentang itu begini. Jadi rupanya pesawat itu, awalnya itu dia sudut ya, kecil. Tapi sudut itu kalau ini kan membesar. Nah, kalau adik-adik, tahu nggak ada adik-adik di sini ya, teman-teman ataupun Bapak Ibu kalau mengingat satu pelajaran matematika dulu ya, itu kan ada kalau lingkaran itu, busur itu adalah jari-jari kali sudutnya. S sama dengan R kali delta theta itu namanya. Ya, udahlah. Jadi, baik kalau ini ke sana makin lama, makin besar ini kan. Itu terjadi. Rupanya memang nggak sampai 1 derajat pun selisih itu, tapi mungkin tidak aware gitu ya. Sehingga makin jauh tersesat kalau tembak. Bapak Ibu, dan kita kecil yang nampaknya kecil saja ya, tapi tidak waspada dari awal. Nah itu
ilustrasinya pesawat tadi. Salah di awal, kecil, kalau tidak, makanya bisa kita salah, tapi salah itu dibetulkan gitu. Jadi ada feedbacknya terus gitu. Kadang-kadang hidup ini tidak ada feedback. Salah terus saja gitu. Enggak ada feedback. Kenapa? Karena tidak dasar oleh firman Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada hal yang saya pikir hari ini perlu saya sampaikan kepada diri saya adalah, dan juga tentunya Bapak Ibu kepada kita semua. Akan apa yang dikatakan Yesus tentang turunnya Roh Kudus yang sudah dikatakan Yesus. Yohanes 14:26. Mungkin Bapak Ibu mari kita baca itu. Yohanes 14:26. Atau salah seorang jemaat siapapun boleh bacakan itu bagi kita semua. Yohanes 14:26. Biasanya Bu Natalia cepat yang begitu-begitu mah. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, hari ini kita ada celebration sebetulnya, perayaan sebetulnya, cuma enggak kita buat meriah-meriah gitu ya. Tapi kita ada pesan dari Pak Yopi dan saya salah tangkap, warna merah katanya. Itu pertanda bahwa hari ini khusus begitu Pak. Maaf Pak, bukan berarti saya mungkin kembali gitu ya. Tapi bagi saya bahwa hari perayaan sebetulnya, turunnya Roh Kudus itu. Dan jelas apa yang akan dilakukan perintah besar Roh Kudus bagi kita. Yaitu dikatakan sana apa? Mengajar dan mengingatkan. Ingatkan apa? Apa dikatakan Tuhan Yesus kepada kita? Diingatkan Roh Kudus terus itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kita diingatkan kalau kita tidak tahu? Diingatkan Roh Kudus bagi kita, tentu firman Allah begitu. Tapi firman Allah tidak mau kita dengar. Tidak kita baca gitu. Itu bukan sesuatu yang menarik bagi kita. Bisa jadi memang kita membaca firman Tuhan, tapi oh begitu ya. Atau kita dengar bahwa oh iya ya. Kadang-kadang orang mendengar firman Tuhan tangkap yang lucu-lucunya. Ada jemaat berkata, wah tadi pendeta itu bagus khotbahnya. Oh iya. Saya kira dia akan menceritakan berkat apa yang menguatkan begitu. Saya tanya, apa isi khotbahnya? Wah pokoknya lucu katanya. Lucu, memang perlu lucu ya kadang-kadang ya. Lucu, terus lucu, ya kami ketawa semua. Terus, ya kami ketawa. Terus, iya kami ketawa. So, kan sebenarnya firman Tuhan didengar untuk, ya kembali ke pusat Korea tadi, feedback. Bukan berarti kita selalu benar. Ada kita salah, tapi dibawa lagi. Jadi lurus tapi memang begini. Jangan sampai lurus memang tapi begini, tapi lurus ke atas, ke bawah. Sehingga dia gitu, lama-lama. Terus tujuan walaupun begini. Hidup kita kan begitu Bapak Ibu ya. Ada Bapak Ibu di sini nggak pernah salah. Saya bisa jadi lebih banyak salah dari Bapak Ibu semua. Tapi begitu saya sadar salah, saya kembali itu firman Allah. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus mengingatkan. Nah sekarang kembali lagi. Bagaimana saya difeedbackkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan? Kalau tidak baca, kalau tidak pelajari. Bahkan lebih ketat dulu kami waktu di pelayanan, saya dulu pelayanan navigator, dihafalkan. Jadi Bapak Ibu sekarang begini, tentu penting bagi kita selebrasi perayaan Bawahani turunnya Roh Kudus, begitu ya. Tetapi lebih penting adalah akan firman itu mengingatkan. Sudahkah kita belajar firman Tuhan? Kalau nggak kita baca apa kita diingatkan? Saya ambil contoh, maaf Bu Lin, saya buat contoh Bu Lin misalnya. Bu Lin misalnya katakan kepada saya, Pak Alhamta, saya di rumah nggak ada pantangnya, saksang katanya. Minggu depan saya bawa ya, Ibu akan berjanji kepada saya, mudah-mudahan Ibu berjanji kepada saya. Ini contoh aja. Karena dia katakan, saya ingatkan. Lalu minggu depan, Bu Lin, tolong Bu ya, jangan lupa saksangnya ya. Karena sudah katakan.
dan ingatkan dia. Sekarang bagaimana kalau orang dia tidak berkata apa, Bu Lin, tolong bawa ya sasaknya ya. Kapan saya bicara soal sasak, Bapak? Wah, ada. Kadang ada perkataan saya dengar. Jadi perkataan Kristus melalui firman Allah. Kita baca. Roh Kudus akan efektif bekerja dalam hidup seseorang. Itu maksud saya. Dan tentu kita senang Roh Kudus. Kita berbahagia Roh Kudus sudah ada di hati kita. Efesus 1:13. Roh Kudus sudah dimeteraikan atas hidup kita yang telah percaya Yesus. Tapi persoalan berikut adalah apa kita membaca firman Dia. Saya berpikir dan meyakini bahwa saya tidak pernah, ya tentu Tuhan bukan berarti tidak bisa gitu ya. Saya tidak pernah misalnya ada saya merenung lalu ada suara saya dengar, alam tak kamu harus begitu ya, saya ini Tuhan loh. Gak pernah. Dan saya tidak seperti itu pikiran saya. Pikiran saya baca firman apa? Baca firman Tuhan lalu Roh Kudus bekerja, ingatkan akan firman ini. Itulah. Jadi Roh Kudus yang kita peringati hari ini turunnya Pentakosta itu efektif Roh Kudus bekerja. Manakala ini kita nikmati setiap hari, itu maksud saya. Bapak Ibu bagaimana kita bertumbuh? Secara fisik aja bagaimana saya bertumbuh kalau saya makannya pun tidak bergizi. Apalagi tidak makan. Bagaimana otot akan bertambah kuat? Bagaimana saya bertenaga ke sini, apalagi di lantai 2 kita begini, harus lewat tangga. Nggak ada energi masuk. Bersyukur hari ini, hari Pentakosta, turun Roh Kudus. Dan ingatlah, Roh Kudus bekerja efektif dalam hidup seorang. Manakala dia belajar firman Allah. Membaca firman Tuhan. Tadi dikatakan mengingatkan. Dan ingatlah sesuatu yang saya baca, sudah saya ketahui. Dan itu menjadi feedback terus. Sehingga dalam ilustrasi tadi, kita tidak bisa ditembak. Ibarat Rusia menembak kapal, Korean Airlines, kita nggak bisa ditembak iblis. Mantul. Karena kita feedback. Kita salah ya, benar. Terus begitu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali ingatkan akan hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan, bagaimana kami memakai itu, melalui kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kami akan firman-Mu. Dan itu akan terjadi Tuhan kalau memang kami tahu firman Tuhan. Dan bagaimana kami tahu, itu tentu kalau kami membaca firman Tuhan, belajar firman Allah, menjadikan firman Tuhan ini makanan sajian rohani kami setiap hari. Tidak ada hari yang luput di mana kami tidak belajar akan Engkau melalui firman Tuhan. Tentu Engkau berkuasa. Kami tidak pungkiri Engkau akan mampu berkata-kata langsung kepada kami sebagaimana Engkau pernah berkata kepada para nabi. Tapi bukankah Tuhan Engkau telah memberikan Alkitab bagi kami? Dan itu pedoman kami. Dan doa kami Tuhan, biarlah Roh Kudus efektif bekerja dalam diri kami ketika kami diingatkan apa yang telah kami baca. Dan tinggal sekarang Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Diberikan semangat setiap hari untuk kami belajar firman Tuhan. Dan ada kalanya Tuhan mungkin kami serasa tidak begitu menikmati firman Tuhan karena mungkin kami tidak memahami. Tetapi Roh Kudus akan mampukan kami. Beri kami kerinduan dalam akan firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, supaya Roh Kudus boleh bekerja efektif untuk kami bertumbuh dan mengenal Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah segala puji hormat kami kembalikan kepada nama-Mu yang maha besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.